Perang Dunia Pertama yang sangat mengerikan dan juga mematikan berakhir pada tahun 1918 dan setahun kemudian ditandatanganilah Perjanjian Versailles yang dimana perjanjian ini adalah hukuman bagi Jerman sebagai pihak yang kalah, dan dalam perjanjian ini salah satu hal paling menarik adalah dibatasinya kekuatan militer Jerman supaya tidak lagi menjadi ancaman di masa depan. Bayangin, Jerman hanya boleh punya 100.000 tentara saja, lalu wajib militer juga dilarang, tidak boleh punya angkatan udara, dilarang melatih pilot militer, hingga tak boleh punya tank, kapal selam, pesawat tempur, dan lainnya. Singkatnya, sebisa mungkin pihak sekutu berusaha melemahkan Jerman sampai ke akarnya. Sebenarnya, di atas kertas, Jerman memang layaknya harimau yang dengan paksa dilucuti taringnya, tapi perjanjian ini meninggalkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak Jerman. Bisa dibilang, Jerman emang tak boleh punya tentara dalam jumlah besar, tapi tidak ada larangan untuk membentuk kepolisian bersenjata lengkap dan organisasi bersenjata untuk melindungi keamanan dalam negeri. Jadi berkat celah inilah Jerman membentuk polisi paramiliter dengan pelatihan layaknya pasukan militer. Tak berhenti di sini saja, meski Jerman jadi hanya punya 100.000 tentara saja, tapi isinya itu gak main-main. Bisa dibilang mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik dan tidak dilatih hanya untuk menjadi prajurit biasa saja, tapi juga untuk jadi perwira, instruktur, dan jabatan penting lainnya. Emang secara resmi pasukan Jerman itu sangatlah kecil, tapi faktanya kekurangan ini berhasil dimanfaatkan sebagai kerangka inti bagi pasukan besar di masa yang akan datang. Di sisi lain, karena para veteran perang Jerman itu masih sangat banyak, mereka ini langsung ditugaskan di berbagai organisasi sipil, mulai dari perkumpulan olahraga, kelompok pemuda, dan lainnya, dalam upaya untuk membentuk mereka supaya berguna bagi militer Jerman nantinya. Berkat kecerdasan para petinggi Jerman dan celah yang ditinggalkan oleh pihak sekutu, warga Jerman tampak beraktivitas layaknya warga biasa yang jauh dari militer sesuai perjanjian. Tapi di lapangan, pelatihan militer tetap ada di berbagai pelosok Jerman. Lalu beralih ke industri di Jerman, cara kerjanya juga mirip sama pembentukan pasukan. Sederhananya, produksi senjata disamarkan dari mata dunia, mulai dari pabrik traktor, kendaraan berat, hingga pesawat penumpang, merancang teknologi yang sangat mudah dialihfungsikan menjadi alat tempur. Selain itu, penelitian mesin, baja, dan lainnya berkembang sangat pesat dengan alasan untuk pembangunan ekonomi. Padahal semua ini adalah fondasi penting bagi persenjataan modern Jerman. Tapi karena ini dianggap tak melanggar perjanjian, jadi ya gak ada yang bisa melarang penelitian ini dan gak ada yang curiga juga. Namun semuanya semakin jelas di mata publik kalau Jerman sedang memperkuat militernya di saat Partai Nazi yang dipimpin Adolf Hitler menguasai Jerman pada tahun 1933. Hitler memang tidak langsung menentang aturan internasional atau membuat keributan besar di benua Eropa. Ya simpelnya, Hitler itu mengambil langkah semulus mungkin dan bertahap agar pihak lawan tak bisa menentangnya. Di sisi lain, Hitler mengambil langkah awal seperti mengeluarkan Jerman dari Liga Bangsa-Bangsa pada 1933, yang tentunya jika Jerman terus berada di sini, pergerakannya akan sangat terbatas dan terikat banyak aturan. Lalu memasuki tahun 1935, Hitler memberlakukan lagi wajib militer. Nah, menariknya, ini bukan berarti Jerman membentuk tentara dari nol, karena yang terjadi hanya tinggal perubahan status menjadi tentara resmi bagi kekuatan tersembunyi Jerman yang selama ini menjadi polisi atau anggota organisasi. Tak berhenti di sini saja, yang tadi diketahui oleh publik adalah Jerman berlatih mengoperasikan tank dan pesawat tempur di wilayah Uni Soviet. Hal ini bisa terjadi karena Jerman dan Soviet menjalin kerjasama rahasia lewat perjanjian Rapallo yang dibuat jauh sebelum Hitler berkuasa, tepatnya pada tahun 1922. Di mata publik, perjanjian ini hanya berkaitan dengan kerjasama ekonomi dan diplomatik semata, tapi di balik perjanjian resmi ini ada kerjasama militer yang tentu saja sifatnya sangat rahasia. Terlepas dari itu semua, lama-kelamaan Jerman semakin terang-terangan menunjukkan kekuatan militernya, tapi setiap langkah yang diambil Jerman
tidak ada reaksi keras dari pihak sekutu, apalagi pihak pemenang perang ini seperti Prancis dan Britania Raya masih trauma akibat Perang Dunia Pertama, jadi mereka memilih membiarkan Jerman daripada harus terlibat konflik militer lagi. Jadi, akibat aksi Jerman banyak ditoleransi oleh musuh, Jerman akhirnya merasa dibukakan pintu untuk menciptakan kekuatan militer yang besar. Parahnya, pihak sekutu menilai Jerman tidak sedang menguatkan militer untuk perang lagi, tapi hanya untuk bisa setara saja. Selain itu, sekutu yang tidak menyadari semengerikan apa perkembangan Jerman tetap percaya bahwa kekuatan militer Jerman bukan apa-apa serta tak akan bisa mengejar mereka. Faktor-faktor inilah yang membuat kekuatan militer Jerman terkesan muncul sangat mendadak saat mendekati pecahnya Perang Dunia Kedua. Padahal faktanya, Jerman tak berhenti mengembangkan militernya, hanya saja Jerman pintar memanfaatkan celah, menyembunyikan kekuatan dan lengahnya pihak sekutu dalam merespon tindakan Hitler hingga banyak mentoleransi tindakan pelanggaran Hitler hanya demi mencegah konflik militer yang dimana ini berujung pada kuatnya militer Jerman dan kembali terulangnya Perang Dunia yang sangat mengerikan. Pada akhirnya, saat Jerman menunjukkan pada dunia bahwa Jerman punya kekuatan militer, ini tuh bukan berarti dunia menghadapi Jerman yang baru bangkit, tapi dunia menghadapi Jerman yang sudah siap untuk perang berskala besar. Dan karena sejak awal tak ada upaya untuk menghentikan kekuatan Jerman, dunia mau tidak mau harus kembali menghadapi Jerman di panggung Perang Dunia.